pembinaan itu harus menyeluruh dari mulai grassroots-nya, kemudian youth development-nya, kemudian juga pembinaan di level seniornya. Bisa jelaskan nggak sih apa sih tugas wakil presiden Persija? Ya, sesuai dengan namanya tentunya tugas saya adalah membantu dalam hal ini Presiden klub kita Pak Panca untuk menjalankan tugas-tugas yang diembannya, yaitu untuk membawa Persija ke level yang lebih tinggi untuk berprestasi lebih baik dan juga bisa mencapai apa yang semua kita inginkan, visinya klub untuk menjadi klub di level Asia. Bagaimana sih Bang prosesnya Bang Ganesha akhirnya bisa ditunjuk sebagai wakil presiden atau wakil Pak Panca? Saya pikir itu mekanisme melalui rapat direksi tentunya, kemudian juga ada pembicaraan dengan Pak Presiden dalam hal ini, kemudian dari diskusi-diskusi yang kami lakukan ada semacam hal-hal yang kita perlu tingkatkan, dan Pak Panca juga direksi memberikan amanah ini untuk membantu Pak Panca dalam hal ini untuk menjalani musim baru. Jadi ini sesuatu yang amanah yang cukup berat, tetapi sesuatu yang sangat menantang, dan ini sangat baik untuk Persija sebagai klub kedepannya karena Persija punya mimpi yang besar, dan dengan mimpi yang besar ini saya pikir kinerja saya untuk membantu Pak Panca ini akan menjadi satu duet yang sangat baik, dan saya berharap ke depannya Persija bisa mewujudkan target dan impian tersebut. Bagi pribadi Bang Ganesha nih, dengan posisi baru ini rasanya seperti apa Bang? Punya target pribadi nggak Bang? Yang jelas ini bukan personal ya, karena ini semua adalah amanah yang diembankan oleh dalam hal ini klub, perusahaan untuk membantu Pak Presiden, Pak Panca dalam hal ini untuk menjalankan kegiatan-kegiatan beliau untuk membawa klub ini ke pentas yang lebih tinggi, di mana kita punya mimpi yang besar untuk menjadi klub yang bukan lagi level di Indonesia tapi juga level Asia. Jadi ini yang menjadi semacam motivasi ya untuk kita semua, dan juga tantangan bahwa kita semua elemen yang ada di Persija harus bersatu, baik yang di internal maupun juga para stakeholder yang ada di eksternal, untuk bisa mewujudkan mimpi ini. Jadi saya tidak melihat ini sebagai suatu proyek personal, tapi ini adalah suatu mimpi klub, mimpi bersama yang tentunya harus dikerjakan dan diwujudkan bersama juga. Bang Ganesha sejak 2019 sudah menjadi nahkoda di Persija Development. Dengan posisi baru ini sebagai wakil presiden, bakal ada benang merah yang semakin nyata atau gimana Bang? Ya, itu salah satu juga yang ditekankan oleh Dewan Direksi dan juga Pak Presiden dalam hal ini. Bagaimana bisa membuat segala sesuatunya menjadi lebih terintegrasi antara Persija Development dan juga Persija Tim Utama. Dengan adanya penyatuan ini akan menjadi lebih terintegrasi satu sama lain. Akan ada banyak hal yang kita bisa kerjakan dengan sinergi yang lebih baik, dan harapannya ini akan menjadi lebih optimal. Tentunya optimalisasi ini dalam rangka tadi, bagaimana Persija bisa naik level, Persija bisa punya prestasi yang lebih baik, karena elemen-elemen di dalam prestasi itu, elemen-elemen di dalam level klub sepak bola yang lebih tinggi, tidak bicara secara parsial, tapi harus bicara secara holistik, di mana pembinaan itu harus menyeluruh dari mulai grassroots-nya, kemudian youth development-nya, kemudian juga pembinaan di level seniornya. Kalau Bang Ganesha sendiri melihat saat ini Persija seperti apa sih? Ya, saya pikir Persija sekarang ini adalah Persija yang era baru ya. Dan tentunya ini yang selalu ditekankan oleh Pak Presiden, bahwa Persija sekarang ini adalah
transisi dari sekedar klub biasa menjadi klub yang berbentuk atau berbaju korporasi. Jadi ini bagian dari dinamika perkembangan industri sepak bola, bahwa klub ini harus bermetamorfosa menjadi sebuah korporasi, dan ini yang sekarang sedang dikerjakan. Dan turunannya konsep metamorfosa menjadi korporasi ini tentunya punya dampak pada banyak hal. Salah satunya juga tentunya dalam hal di operasi sepak bolanya gitu. Dan Persija sekarang ini dalam konsep transisi ini tentunya sedang yang namanya melakukan rebuilding atau membangun kembali, men-set ulang, ya kan. Kemudian itu diwujudkan dengan kebijakan-kebijakan di operasi sepak bola yang selama ini sudah dilakukan mungkin 1-2 tahun terakhir, terutama setelah masuknya Pak Presiden ke klub Persija. Dan saya pikir ini sesuatu yang sangat baik karena Pak Presiden selalu punya visi yang sangat jauh ke depan. Pak Presiden juga selalu menekankan inovasi-inovasi, dan Pak Presiden selalu menekankan untuk kita keluar dari zona nyaman gitu. Jadi mindset bahwa kita ini memang klub besar dan kita mungkin klub yang terbaik di Indonesia, itu adalah sesuatu fakta, tetapi kita tidak boleh cepat puas gitu. Dan itu yang selalu ditekankan oleh Pak Panca dalam hal ini, bagaimana kita sekarang harus raise the level lagi gitu. Kita harus naik level lagi, kita tidak boleh cepat puas, dan untuk itu kita perlu sacrifice, ya kan. Kita perlu masa transisi, dan ini yang sekarang kita alami. Tentunya kita sedikit dalam 1-2 musim terakhir kita, seperti kita ketahui, kita agak struggling, tapi struggling ini adalah bagian dari proses. Dan dari struggling ini kita percaya karena ada banyak KPI yang kita analisa, kita sangat on the track, dan ini bisa punya masa depan yang cerah kalau dikelola dan di-maintain dengan baik. Jadi saya pikir ini visi dari Presiden klub dalam hal ini untuk membawa Persija menjadi Persija yang lebih baik, Persija yang menjadi naik level ke level yang lebih tinggi. Kita harus dukung sama-sama, dan dalam hal ini semua pihak harus bersatu, ya kan, menyamakan persepsi dan sama-sama kita berjuang untuk bisa mewujudkan mimpinya tersebut. Bang, kalau tadi kita bicara Persija seperti apa, sekarang menurut Bang Nesa sepak bola Indonesia ini sekarang seperti apa, Bang? Kan kebetulan Bang Nesa juga pernah di PSSI ya? Ya, jadi saya pikir sepak bola Indonesia punya satu potensi yang sangat besar ya. Saya pikir semua orang mengakui itu. Tinggal bagaimana potensi-potensi ini harus diterjemahkan menjadi program-program aksi yang strategis, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan problem terbesar selama ini kita selalu publik dalam hal ini selalu terfokus pada hanya yang jangka pendek gitu ya. Tetapi kita sering kurang fokus membangun satu roadmap yang jangka panjang dan jangka menengah, sehingga program jangka pendek yang dibuat itu tidak inline dengan mimpi jangka panjangnya. Ini menjadi apa namanya, PR untuk kita semua, karena termasuk juga Persija, karena Persija adalah salah satu juga stakeholder di sepak bola Indonesia. Nah, yang Persija bisa lakukan dalam hal ini adalah kita berusaha menjadi klub profesional yang sejati dalam hal ini. Bagaimana kita berusaha menjadi role model untuk klub profesional di Indonesia, yang berusaha kita membangun dengan satu fondasi yang baik. Dalam hal ini kita punya suatu visi jangka panjang seperti yang seringkali sudah disampaikan oleh Pak Presiden kita. Kemudian visi jangka panjang ini diturunkan ke jangka menengah dan jangka pendek. Jadi setiap program-program jangka pendek kita itu selalu bagian dari gambar besarnya atau rencana besarnya untuk menuju level Asia di jangka panjang. Jadi seperti itu yang saya pikir sepak bola Indonesia akan meledak ketika juga kita klub-klubnya, salah satunya Persija, itu juga ikut mendukung percepatan pembangunan sepak bola Indonesia.
Halo The Jack, saya Ganesha Putra. Gue Persija, gue champion.